Big Bangers, apa kabar? Jumpa lagi di acara Big Bang Show. Ini adalah ajang anak-anak muda kreatif menjalankan usaha mereka. Tentu saja usaha yang kreatif juga. Tapi yang paling penting adalah usaha mereka berdampak sosial. Dan kali ini saya ingin bercerita tentang anak-anak muda yang memanfaatkan teknologi di bidang pendidikan. Bagaimana ceritanya dan siapa mereka? Sabar dulu, karena saya hari ini ditemani oleh dua mentor. Mari kita sambut Billy Boon dan Danton Siombing. Danton, apa kabar? Billy, sehat semua? Sehat. Menarik, karena hari ini kalau kita lihat di sana ada anak-anak, ya, apa kaitan pendidikan, teknologi dan anak-anak, serta bagaimana memanfaatkan teknologi itu sendiri dalam dunia pendidikan. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu snapshot berikut ini. Berangkat dari keprihatinan pasangan suami istri Aranggi Sumarjan dan Francisca Utami akan dampak negatif game pada gadget, serta pengalaman pribadi keduanya yang kala itu kesulitan mencari tempat kursus yang tepat untuk mengembangkan bakat sang anak di dunia coding dan software programming, maka di tahun 2013 lahirlah sebuah sekolah coding game bernama Clivio Coder Camp. Di sini pengenalan coding pada anak umur 6-15 tahun dikemas sedemikian rupa dengan konsep bermain untuk membuat permainan. Konsep menyenangkan yang melatih kemampuan berpikir logis anak serta kerjasama tim layaknya perusahaan startup dalam sebuah inkubator bisnis. Games digital yang dihasilkan para koder cilik ini pun bertemakan edukasi sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari di sekolah. Tak hanya kursus berbayar, pondasi sosial yang melekat pada diri pria yang lama tinggal di Amerika Serikat ini mendorongnya untuk memberikan beasiswa coding kepada anak asal daerah terpencil Papua, serta rutin memberikan pelatihan pengenalan coding gratis kepada anak-anak marginal di sekitar Jabodetabek. Iya. Menarik kan? Menarik atau tidak? Kalau gitu, do more, do good. Baik, kita langsung panggil aja ya. Dua orang hebat di balik Clivio Coder Camp, yaitu Aranggi dan Siska. Ya, Siska. Halo, apa kabar? Terima kasih sudah mau datang ke acara Big Bang. Terima kasih juga Aranggi. Clivio Coder Camp. Persisnya coba ceritakan secara sederhana supaya kami semua yang ada di studio bisa paham apa usaha yang dilakukan oleh Aranggi dan Siska ini, dan juga penonton di rumah bisa memahaminya. Kita kursus programming. Kursus programming Untuk keluarga. untuk keluarga, jadi bukan anak-anak aja. Bukan anak-anak aja. Terus? Kita tujuannya memberdayakan dari motivasi anak-anak, Iya. dari senang main games gitu ya. Daripada main games, kita bikin games. Daripada main games, bikin games. Nah, kapan tiba-tiba muncul gagasan seperti ini? Kapan persisnya? Jadi awalnya kita bikin ini buat waktu kita mulai Clivio dulu, saya dulu tinggal di Singapura, terus pulang ke Indonesia mau cari masalah buat kita innovation itu mulai dari masalah kan, kita cari masalah apa gitu ya. Masalah yang pertama yang kita temukan waktu itu anak saya Neo, waktu saya di Singapura dulu, waktu dia kelas 4 SD, saya belajar programming Android gitu ya. Terus ada tutorial, anak saya Neo, dia juga ikutan gitu. Bapak bikin apa Pak gitu. Ini bikin game. Ya. Terus dengar kata game, si Neo bilang tertarik. Bisa bikin, ikutan boleh nggak gitu? Ya udah kamu bikin, Bapak bikin gitu ya. Terus coba tebak siapa duluan yang selesai. Jadi dia belajar. Oh, udah pasti anaknya. Kalau lihat wajah bapaknya kita ragu. Betul, terus programming. Jadi siapa yang lebih dulu bikin game? Yang kelas 4 SD. Jadi yang udah sarjana sudah. Kenapa bisa begitu ya? Itu begitu, di situ saya jadi terbuka pikirannya bahwa ternyata loh kok dia bisa belajar lebih cepat daripada saya. Terus waktu kita pulang ke Indonesia tahun 2013 mau buka Clivio itu cari masalah. Ini kita mau cariin gimana sih Neo bisa belajar lebih jauh nih. Itu belum ada sekolahnya. Nah, ketemu masalah. Terus gimana ngajarinnya ya? Neo itu anak yang unggul secara akademis di sekolah gitu ya.
Tapi yang kita pengen kembangkan lagi gimana dia bisa berkembang secara sosial juga gitu ya. Sebagai anak yang senang komputer, senang senang gadget gitu ya. B-nya terlalu banyak interaksi sama komputer itu juga kurang bagus kan ya. Jadi kita berusaha kombinasikan dengan apa yang Siska bisa. Gimana caranya dengan beraktivitas di komputer dia juga belajar social skill. Iya. Makanya kita bikin namanya Clevio Coder Camp. Oke. Istilahnya camp karena kita pengen anak-anak belajar bikin program tapi rasanya kayak camping. Rasanya bisa kerja Nggak sama. terlalu formal ya. Kayak fun gitu ya. Kan kalau Orang tuanya juga ikut mendampingi. ya waktu itu kita bikin kurikulumnya gimana caranya ya biar ini bisa di komputer tapi bareng-bareng gitu ya. Bisa berbeda pendapat. Bikin startup sebagai desainer, programmer, dan manajer dan dibantu bukan oleh seorang guru tapi oleh seorang coach. Jadi like di startup kan ada Yang bikin startup ini siapa? anak-anak. Oh, anak-anak. Jadi dari kecil sudah diajarkan seakan-akan ini satu unit usaha gitu ya. Betul, ya. Ada apa aja di situ? Desainer, Desainer, programmer, programmer, dan manajer. manajernya. Ya, jadi si desainer tugasnya dia bikin ilustrasinya, gambarnya. Termasuk diajarkan bagaimana menjual produk mereka nanti. Betul. Jadi bikin gamenya pertama mulai dari empati dulu. Mereka bikin gamenya itu yang apa manfaatnya buat orang lain. Misalnya, Jadi misalnya kalau dicari gitu, kamu mau bikinnya buat dijual di mana? Mau dijual di komplek apa dijual di sekolah? Ini anak-anak umur berapa ya? Dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Sampai SMP. oke, mau dijual di mana nih? Nah, kalau misalnya bilang, oh sekolah gitu ya, di sekolah, temenmu di sekolah senangnya apa gitu. Kalau aku sih senangnya SpongeBob misalnya gitu ya, tapi di sekolah senangnya Avengers. Oke, kita bikin mesti temanya Avengers ya, biar mereka beli. Terus apa masalah teman-teman kamu di sekolah? Kalau misalnya, apa mata pelajaran yang paling mereka susah gitu, mereka benci? Jawabannya kira-kira? Matematika. Bukan aku yang bilang matematika ya. Karena memang saya juga nggak pandai matematika. Saya pandai, tapi nggak bisa. Dari muka kelihatan lah kita nggak pandai matematika. Nah, terus terus yuk kita bikin matematika. gimana caranya biar matematika fun itu ya. Gimana misalnya mau bikin Iron Man ngajarin tambah bagi kurang gitu ya. Atau bikin Thor ngajarin ngaji gitu kan. Itu bisa keren juga kan ya. Artinya impact terhadap mereka kepeminatan belajarnya bagaimana? Masalah kita di kelas-kelas kita itu bukan gimana bikin anak-anak mau masuk. Masalahnya gimana bikin anak-anak mau pulang pas kelasnya sudah selesai. Artinya di sekolah mereka lebih secara nilai lebih bagus jadinya ya? Kebetulan kita belum pernah mengukur secara langsung, Iya. tapi pernah terjadi di mana ada di salah satu sekolah mereka memberi award untuk matematika, sains dan masing-masing mata pelajaran gitu. Dan kita perhatiin kok ya kebetulan anak-anak coder cilik itu yang kepilih untuk di mata pelajaran tersebut gitu. Yeah. Saya sendiri nggak tahu apakah itu suatu kebetulan atau memang membuat mereka jadi kok jadi menarik ya. Tapi kalau dari cara mereka pada saat mereka harus mendesain game gitu, seringkali kita ngeliat anak-anak tuh jadi excited gitu untuk mendalami mata pelajaran tersebut karena kan kita nggak memberi materi. Jadi kayak misalnya kita mau bikin game apa tentang museum. Museum apa tentang museum penemu-penemu. Yuk silakan kita cari penemu-penemunya siapa saja. Mereka research lah sendiri dan melalui Google atau melihat buku-buku gitu. Bahkan ada yang datang ke kelas gitu pagi-pagi sudah bawa buku Ask Me Why itu yang komik gitu. Banyak banget gitu ya. Terus buat apa itu? Buat museum gamenya. Dan mereka research sendiri gitu. Ya, artinya selain ada skill yang dibangun yang kognitif ya. Terutama dampak ke perilaku dalam hal ini. Impact-nya besar sekali ya. Anak jadi termotivasi, sabar, disiplin seperti itu ya. Baik, Big Bangers, habis ini ada satu lagi cerita berkaitan dengan anak-anak kecil yang membuat games. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus Big Bang, do more, do good, Big Bang.